Halo semua, selamat datang di Auto Bazar Channel, dan kali ini saya akan mereview Toyota Avanza New 1.5 Veloz tahun 2019 yang dimodif minor dengan stiker di eksterior dan juga di interior. Kita lihat dari depan, di atas kap mobil ada warna silver dove, yaitu dengan stiker di atas kap. Dan warna dari mobil ini adalah basicnya adalah warna merah. Kita lihat ya dari dekat di bawah sini. Nah, di sini itu ada warna stiker ya, warna silver dove, stiker garis. Enggak terlalu banyak tapi cukup untuk membuat garis saja. Dan kemudian di bagian spion. Dan di bagian spion ini juga ada stiker ini. Nah, ini stiker. Dan kita lihat untuk bagian roda menggunakan ban dengan ukuran 205 50 ring 17 dengan velg CF Luxury, dan ban ini menggunakan GT radial Campiro HPY. Dan kita lihat di velg CF Luxury ini mempunyai motif dual tone. Dan kita lihat di bagian bawah bodi, di sekitar add-on body skirt itu juga dikasih stiker warna silver dove, dan garis warna chrome itu masih dibiarkan sesuai dengan standarnya. Dan terlihat di bagian bawah mobil ini memang sisi kanannya seperempat sudah dihiasi dengan stiker warna silver dove dan ditambah dengan chrome ini, sehingga memberi kesan cukup pas ya, karena sudah kombinasi antara chrome dengan silver. Nah, sekarang kita lihat di atas, bagian atap sudah di stiker juga dengan warna silver dove, sampai antenanya juga dibikin silver dove ya. Oke, terus kita lihat ya di bagian pengemudi. Kita masuk. Nah, di bagian kemudi ini juga sudah ada interior yang dimodifikasi seperti jok ini. Ini terbuat dari kulit warna merah dan ada warna karbon juga, dan juga ada tulisan Avanza Veloz. Dan di sini ada box tengah, konsol tengah yang standar, dan jok kulit ini juga ditambah dengan jahitan warna putih. Untuk di sini tidak ada kaca vanity mirror, dan keseluruhan interior dari bagian dalam mobil ini terlihat gelap, kombinasi warna hitam dan merah untuk joknya. Kemudian kita berada di dalam kabin. Di sini ada tweeter yang sudah tersemat sesuai dengan standarnya, dan ada kisi-kisi AC yang sesuai dengan standar, dan juga ini ada head unit Toyota. Ini ada aux dan juga USB, dan di bawah head unit juga sudah ada tombol untuk hazard dan juga untuk kartu. Dan di bagian AC ini juga sudah mengalami pembaharuan sehingga lebih mudah dioperasikan. Nah, kita beralih ke bawah, terlihat ada power outlet di sini, dan di sini juga sudah ada transmisi otomatis. Kemudian kita pindah di bagian kemudi, dan di bagian kemudi ini juga sudah dibalut dengan kulit, dan juga sudah ada audio steering suite di sini. Kemudian di bagian tuas bagian kiri ini adalah tuas untuk wiper dengan berbagai mode, dan juga di bagian kanan adalah tuas untuk lampu ya, di sini ya untuk lampu. Kemudian kita lihat di bagian speedometer. Di sini sudah ada 3 klaster speedometer, tachometer, dan juga MID kecil. Dan di bagian ini juga terdapat beberapa meter mode yang cukup gampang dilihat oleh pengemudi.
Dan di bagian MID ini juga sudah dilengkapi dengan indikator-indikator yang mempermudah pengemudi untuk mengendalikan mobil ini. Kemudian kita beralih di bagian bawah. Di bagian ini sudah terlihat start stop engine button yang mengindikasikan bahwa mobil ini juga sudah dilengkapi dengan smart key atau keyless. Dan di sampingnya adalah electric mirror. Kemudian di bagian pintu sudah dilengkapi dengan power window dan juga door lock. Dan di bagian pintu juga ada handle pintu yang dibalut dengan warna chrome. Nah, kita buka di sini. Nah, kita buka. Dan di bagian sini kita lihat di sini ada kompartemen untuk wadah apapun di sini, dan ini juga sudah ada tilt steering tapi belum teleskopik. Dan kemudian di bagian bawah sini adalah untuk membuka tangki bensin, dan di sini ada untuk membuka kap mesin, dan terlihat ada karpet dengan tulisan Veloz warna putih. Kemudian di bagian atas ini bagian lampu di sini untuk lampu bagian pengemudi kanan dan kiri. Dan kemudian di bagian kemudian kita pindah di bagian pintu. Di bagian pintu sendiri ada fitur yaitu cup holder, ada 3 ya di bagian bawah sini. Kemudian di sini ada speaker juga. Dan di dalam mobil ini juga sudah terdapat 6 speaker untuk audionya. Dan kemudian kita lihat ya, untuk bagian baris kedua, dan terlihat interior berwarna gelap karena memang dominan berwarna hitam. Dan di sini juga sudah tersedia fitur laci di sini, kemudian ada tempat untuk charger handphone yang ada di sini. Dan dilengkapi juga dengan back pocket di sini. Dan kita lihat di bagian jok sudah ada fitur isofix, dan di sini ada headrest untuk bagian tengah. Tapi kecil-kecil ya karena dibagi 2. Dan di jok kulitnya sendiri juga sudah ada jahitan warna putih di sini. Dan di sini ada headrestnya terpisah. Kemudian di bagian depan headrestnya juga sudah terpisah. Dan di bagian bawah double blower ya, blower dari row kedua, itu ada monitor untuk entertainment car. Jadi ini nyambungnya dengan head unit bagian depan. Kemudian di bagian bawah sini ada tulisan Veloz di karpetnya. Dan terlihat di bagian pintu ada 3 cup holder, dan juga ada power window. Di sini juga warnanya silver dove. Dan kemudian kita pindah ke bagian jok. Nah, di sini di jok di row kedua ini juga sudah dilengkapi juga dengan seat belt 3 titik. Di tengah juga dapat seat belt ya, karena memang sangat penting sekali untuk seat belt di semua penumpang. Kita buka jok untuk kita masuk ke bagian baris ketiga, dan terlihat ya di sini juga ada cup holder di sini. Kemudian jok juga kulit dengan tema sama dengan bagian kedua dan juga bagian pengemudi. Warnanya cukup gelap ya di bagian interior ini. Dan saya coba untuk naik di bangku ketiga dan rasanya juga cukup empuk. Dan saya coba untuk geser untuk mencoba legroomnya. Dan legroom bagian baris ketiga ini memang tidak pas untuk penumpang dewasa. Jadi dikhususkan untuk anak-anak dan juga mungkin dewasa tapi tidak terlalu tinggi. Jadi untuk tinggi badan 160 meter seperti saya sudah tidak nyaman duduk di bagian belakang.
dengan posisi jok tengah yang dimundurkan. Kemudian kita lihat di bagian belakang ada USB di sini untuk charger. Jadi untuk penumpang bagian belakang sudah tersedia untuk charger handphone. Dan di bagian atas sudah ada seatbelt untuk penumpang tengah di baris kedua dan cukup nyaman sehingga terlindung ya untuk penumpang baris kedua di tengah. Nah, kemudian kita pindah ke bagian tengah ya. Di tengah sini, di sini saya mau coba juga untuk legroomnya bagaimana. Dan ternyata di bagian tengah sini cukup lega dengan posisi tempat duduk yang dimundurkan maksimum sekitar 4 jari. Dan saya rasa untuk penumpang di baris kedua memang untuk penumpang dewasa, sehingga cukup nyaman untuk bagian legroomnya di sini. Dan memang di bagian interior di tengah itu memang cukup nyaman ya untuk penumpang dewasa. Dan di bagian bawah sini juga sudah terdapat fitur untuk charger, dan di bagian tengah tidak khawatir lagi untuk kehabisan baterai di gadgetnya. Nah, kemudian tadi saya sudah coba untuk fitur chat lock di pintu bagian kanan, dan ternyata berfungsi dengan baik, sehingga di sini saya tidak bisa keluar. Nah, di sini ya tidak bisa keluar, sehingga kita tidak khawatir lagi untuk menggunakan mobil ini untuk kenyamanan anak-anak. Dan kita harus pindah ke sisi kiri untuk keluar karena mesin mobil tidak nyala, sehingga saya tidak bisa membuka power window untuk membuka lewat handle pintu bagian luar. Dan kemudian kita lihat ya di bagian belakang mobil ini. Di bagian belakang tidak ada perubahan apapun. Jadi di sini untuk spoiler juga ada stiker. Jadi stikernya hanya terlihat di spot-spot tertentu saja ya. Dan di belakang di sini ada tulisan Avanza, dan di bawah Avanza itu ada reflektor lampu, dan di sini ada kamera mundur. Dan kita coba buka bagasinya, dan kita lihat bagasinya cukup lebar juga menurut saya, dan cukup lebar juga untuk mengangkut galon. Dan di sini kita coba headrest yang ada di belakang cuma ada 2, dan untuk melipatnya juga 50-50, sehingga di jok belakang ini juga bisa memperluas bagasi ketika kita melipat salah satu jok dari belakang. Nah, kemudian kita tutup bagasinya dan lihat bahwa ada tempat untuk plat nomor yang cukup besar. Dan di bagian bumper juga sudah dilengkapi, sudah dibikin sudah ditempelkan stiker juga. Dan untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sensor parking, ada 2 buah sensor parking di bawah sana. Dan di kaca belakang sudah ada wiper, di atas ini ada Hyman stop lamp, dan di kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan defogger. Dan di sini juga ada emblem 1.5 Veloz, dan sebelah kiri ada tulisan Avanza. Nah, kita lihat di bawah ya, di bawah stikernya, ini stikernya berwarna senada dengan bagian yang lain tadi yang kena stiker juga. Dan di bagian bawah sana juga sudah ada reflektor di bagian bawah. Memang warna stikernya senada juga ya, kalau bodinya itu catnya warna merah begini, sehingga terlihat ada gradasi warnanya. Dan kita masuk ke bagian penumpang depan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan keyless, dan di sini untuk pegangan pintunya sudah berwarna silver dove seperti di stiker-stiker yang di luar sana.
dan dilengkapi juga dengan cup holder 3 biji, dan juga ada power window dan ada speaker di bawah. Dan kemudian kita lihat di bagian karpet sudah ada Veloz, tulisan Veloz warna putih, jok, kemudian laci masih belum soft opening, dan kemudian di sini ada Veloz di sini di karpetnya warna putih. Ya, kita keluar dan kita lihat di bagian ban memang kelihatannya pas banget ya untuk ukuran ini. Untuk ukuran dari dimensi mobil ini pas sekali, kelihatan sporty. Dan untuk tampak depan memang tidak ada perubahan sama sekali, masih sesuai dengan standar dari Veloz 1.5. Oke, sekian review untuk Veloz dengan modifikasi stiker. Dan terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda berkenan. See you next video. Bye bye.